Dunia sudah mengakui. Lihat saja, satu-satunya upacara atau hari besar keagamaan yang betul-betul dirasakan dan dimiliki oleh seluruh dunia itu cuma Natal. Kira-kira ya atau tidak? Aneh sekali. Dan ini sebagai bukti ada banyak hari besar keagamaan, kita semuanya tahu. Tapi kenapa yang satu ini betul-betul dimiliki? Semua orang di dunia merasa memiliki. Jadi betul-betul Yesus datang bukan cuma untuk orang Kristen. Ingat, jam 2 lewat waktu sini ya, saya dapat telepon dari beberapa anak kami yang baru pulang dari pelayanan. Nah, salah satu mereka, satu tim 4 orang, mereka cerita ada supir taksi yang mereka bisa berkati. Mereka diundang ke satu gereja, mereka bawa alat musik, gitar semuanya itu. Nah, karena mereka anak-anak muda, dipikir supir taksinya mereka itu pengamen. Nah, begitu mereka turun di depan gereja, supir taksi baru tahu, oh, kalian mau ke gereja. Nah, ternyata dalam perjalanan itu salah seorang di antara mereka lihat di dekat argometer taksi itu ada foto anak kecil. Nah, foto itu karena saya sudah sering mengajarkan anak-anak itu, carilah celah, carilah kesempatan, apa saja yang kamu bisa lihat untuk jadi bahan pembicaraan, membuka Injil itu masuk, kamu masuk. Nah, salah satu di antara mereka yang sudah ngerti teori yang saya ajarkan itu, maka dia tanya, Pak, ini fotonya siapa? Oh, foto anak saya. Setiap kali orang tanya foto ini, pasti nggak percaya kalau itu anak saya, sebab dia sudah umur 40-an, baru punya anak umur 8 bulan, karena dia telat kawin. Gitu. Nah, dari situ pembicaraannya masuk. Nah, kalau Bapak punya anak begini, Bapak kerja cari uang semuanya itu, kira-kira apa yang Bapak mau dapatkan? Anak ini bagaimana, besok bagaimana? Nah, ringkas cerita dari pembicaraan itu, saudara, supir ini berkata, kalian ini masih muda, tapi kenapa bisa memberikan kata-kata yang buat orang setua saya itu baru mikir juga? Saya memang pernah mikir, umur saya sudah gini, anak masih kecil, nanti bagaimana? Tapi apa yang kalian katakan ini, jadi nggak tahu kalau mereka ini Kristen. Karena saya ajarkan mereka juga ngomong sesuatu tentang kebenaran. Jangan kelihatan dari agama atau Tuhan. Ngomong aja secara sehari-hari. Saudara, dan waktu mereka turun, dan supir lihat, oh kalian ini Kristen. Pantas dari tadi, waktu saya dengar kalian bicara, ada sesuatu yang lain, nggak seperti anak muda yang lain. Nah, saudara, selesai itu mereka sempat doakan supir. Kapan kita bisa menimbulkan sorak-sorai dalam hidup kita? Bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Saya ulangi lagi pasal 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Sekalipun tidak semua kita petani, tapi kita bisa bayangkan kalau petani itu panen, wah sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah menghitung mau beli apa dari hasil panen, padahal laku juga beli. Tapi itulah pengharapan yang mereka miliki, yaitu sukacita kalau orang panen itu. Nah, pernahkah kita memberikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita? Memberi harapan yang kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo kita mikir itu. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Di waktu bersorak-sorak, di waktu membagi-bagi carahan. Ayat 3, sebab kok yang menekannya. Oh, ini berlanjut terus. Keadaan-keadaan di sekitar kita ini. Kok yang menekannya. Tahu kok itu? Ada kayu yang diletakkan di itu tengkuk sapi atau kerbau untuk menarik beban. Kok itu dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas. Wah, lengkap sekali penderitaan ini. Saya ulangi lagi, kok yang menekannya, gandar yang di atas baunya, itu balok besar yang menghubungkan dua ekor binatang itu berat sekali. Tongkat si penindas, 3 ini telah diapakan oleh Yesus Tuhan? Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Kita harus melihat ini
Bagaimana orang-orang di sekitar kita dalam penderitaan hidupnya, dalam tekanan hidupnya, dalam tindasan yang dia alami, apa yang kita buat kalau kita bertemu dengan orang-orang itu. Natal tidak akan berarti hanya pesta pora saja kalau kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak. Apa arti ini? Ini teror, saudara. Ini intimidasi dari si iblis. Dalam keganasan si jahat, mereka berjalan seperti tentara. Dengar sepatunya aja, semua orang jadi ketakutan. Tapi apa yang dibuat oleh Natal? Pada Natal, Tuhan jadi manusia. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah, ini kekejaman yang di dunia ini akan jadi apa semua itu? Umpan api. Saya tidak bisa mengulangi, kembali ke ayat 23 pasal 8 sampai ke ayat yang keempat pasal yang ke-9. Tapi ini kunci jawaban dari semua itu. Ayat 5 dahsyat sekali. Mengapa negeri yang terhimpit bisa bebas? Mengapa negeri yang direndahkan bisa dimuliakan? Mengapa orang yang berjalan dalam kegelapan terang terbit atasnya? Mengapa orang yang mengalami banyak tekanan susah bisa bersorak-sorak dan bersukacita dengan besar? Mengapa mereka bisa bersukacita seperti orang waktu panen dan sebagainya? Mengapa gandar dan tongkat si penindas bisa lenyap atas mereka? Mengapa teror, intimidasi, sepatu tentara, jubah berlumuran darah bisa lenyap semuanya? Sebab apa? Baca ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Cukup sampai situ. Saudara tahu Natal sesungguhnya? Sebab ketika Yesus itu lahir, sudah terjadi mukjizat yang luar biasa buat orang-orang yang tertindas. Apalagi setelah dia makin dewasa dan menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Sebab, kata ini penting, seorang anak telah lahir untuk kita, maka itu semua jadi beres. Katakan amin. Dan ini yang dunia harus lihat, bukan center kelasnya, bukan pohon Natalnya, bukan pakaiannya. Siapa yang masih sibuk-sibuk buat kue sampai gak ke gereja hari ini? Bertobat. Bukan kuenya yang penting. Ayo beritahu saudara kita yang gak ke gereja ini karena buat kue, suruh bertobat. Gak ada gunanya kalau kita tidak menyadari arti Natal sesungguhnya. Maka itu masih sisa berapa hari tahun ini. Cari orang-orang susah di sekitar kita mulai hari. Gak ada yang amin. Cari. Kita nyatakan bahwa Yesus datang itu buat kamu bebas. Semua tekanan dalam hidupmu, kita yakinkan mereka akan janji ini. Nah inilah Natal yang sesungguhnya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tahu ada beberapa saudara yang gak datang karena lagi buat kue. Terlalu betul. Kita harus tahu bagaimana arti kedatangan Yesus di dunia ini untuk memberkati kita semua. Saudara, dalam keadaan seperti ini, apa yang kita mau lihat di kiri kanan kita? Lalu bagaimana cara kita memandang orang-orang ini? Satu SMS dari Kota Tegal yang saya terima subuh tadi. Saya tahu dia itu anak yatim piatu, sudah menikah, sudah punya anak. Lalu dia SMS begini kepada saya. Semua orang bisa bersukacita waktu Natal, tapi saya dengan keluarga nggak bisa apa-apa karena utang kami masih banyak. Apa yang saya bisa buat untuk menghibur orang lain? Terus saya suruh dia baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Baca dulu baru kamu saya telepon, saya bilang begitu. Setelah kamu baca 2 Korintus 8 1 sampai 3 lalu bandingkan antara hidupmu bersama keluarga dengan gereja di Makedonia, siapa lebih sengsara? Akhirnya 5 menit saya telepon, dia tertawa. Ya sudah. Jadi kamu jangan kecil hati, masih ada yang lebih susah dari kamu. Untuk apa kamu memikirkan dirimu sendiri?
Kalau saudara masih ingat saya pernah menyampaikan 2 Korintus 8 1-3, bagaimana sosok kita di Makedonia mengalami berbagai pencobaan. Betul? Dicobai dengan berat. Dunia sudah mengaku. Lihat saja, satu-satunya upacara